Wadidaw, karena spoiler lengkap One Piece chapter 1086 sudah hadir ke tengah-tengah kita semua, mari kita membedahnya bersama-sama, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Ethan Bobby dari Warsgen Forum atas bocoran yang diberikan. One Piece chapter 1086 diberi judul 5 Tetua. Judul nampaknya mengacu kepada 5 tetua pemerintah dunia atau yang dikenal dengan sebutan para Gorosei, yang di chapter sebelumnya diperlihatkan berubah menjadi sosok-sosok raksasa gelap yang menyerang dan mengejar Sabo yang berupaya menyelamatkan Raja Cobra. Dan belum selesai pembahasan tentang wujud misterius sekaligus menakutkan dari para Gorosei kembali di chapter 1086. Sosok 5 Gorosei kembali dibahas dan diceritakan oleh Oda Sensei dengan diungkapkan jika 5 sesepuh pemerintah dunia atau 5 Gorosei, setelah kita mengetahui nama salah satunya yang sedang menuju ke Pulau Egghead, kini kembali Gorosei lainnya diungkapkan nama dan gelar mereka masing-masing. Selain itu mereka juga diungkapkan memiliki gelar Warrior God atau Dewa Pejuang. Yang pertama, Saint Jai Garcia Saturn, Warrior God of Scientific Defense atau Dewa Pejuang Pertahanan Ilmiah. Sosok Gorosei pertama yang sudah pernah diperkenalkan dengan penutup kepala dengan janggut putih dan bekas luka pada wajahnya serta menggunakan tongkat. Yang kedua, Saint Sephiroth Juveter, Warrior God of Agriculture atau Dewa Pejuang Pertanian. Dia adalah Gorosei dengan warna rambut pirang. Yang ketiga, Saint Ethan Varon V Nasujuro, Warrior God of Finance atau Dewa Pejuang Keuangan. Dia adalah Gorosei botak, berkacamata dan terlihat menggunakan atau membawa sebuah katana. Yang keempat, Saint Topman Valkyrie, Warrior God of Legal Affair atau Dewa Pejuang Urusan Hukum. Dia adalah Gorosei botak dengan kumis besar. Dan yang terakhir atau yang kelima, Saint Marcus Mars, Warrior God of Environment atau prajurit Dewa Lingkungan. Dia adalah Gorosei tinggi dengan rambut panjang dan kumis besar dengan janggut. Sebagai catatan tambahan, mungkin ya Leo, Juveter berarti Jupiter. V Nasujuro bisa dikatakan V Nasu, dibaca Venus. V Nasu, Venus. Topman Valkyrie, Topman Valkyrie. Kata man dari Topman lalu Kri dari Valkyrie sehingga dibaca Mankri, Mercury, Mercury. Wow, nama-nama mereka akhirnya diungkap Leo. Dan jika mendengar namanya memang tidak asing dan semuanya berawalan dengan kata sains, sama seperti kaum naga langit atau Tenryubito lainnya. Dan jika melihat nama mereka, kemungkinan setidaknya terungkap 5 nama keluarga Tenryubito baru selain keluarga Don Quixote. Karena untuk Saint Carlos, sang Tenryubito yang mungkin paling dibenci oleh para nakama, lalu sang ayah yaitu Saint Roswald, dan sang kakak Saint Salria belum diungkap dari keluarga mana mereka berasal. Untuk keluarga Don Quixote sudah diungkapkan beberapa di antaranya, Saint Don Quixote Homing, Saint Don Quixote do Flamingo, Saint Don Quixote Rocinante, dan Saint Don Quixote Miosgard. Dan dari 5 nama para Gorosei, berarti ada 5 keluarga baru, yaitu Jai Garcia, Sephiroth, Ethan Baron, Topman, dan Marcus. Dan dapat dikatakan kelima keluarga tersebut merupakan keluarga paling berpengaruh dari semua para naga langit atau Tenryubito, karena masing-masingnya mewakili para Gorosei atau 5 tetua pendiri pemerintah dunia. Dan setelah melihat nama dan gelar warrior atau prajurit atau pejuang, mereka semua mengingatkan kita dengan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang saat ini selain telah menjadi Yonko, namun mendapat gelar Warrior of Liberation atau pejuang kebebasan. Yap, hal yang menghubungkan Luffy dengan para Gorosei
sebagai orang-orang dengan gelar warrior atau pejuang. Selain itu, kebebasan yang disematkan dalam gelar nama Luffy, hal yang memang menjadi sesuatu yang berlawanan atau berseberangan, baik itu dengan pertahanan ilmiah, pertanian, keuangan, hukum, dan lingkungan, yang memang pasti terikat dengan aturan. Sedangkan Luffy adalah pejuang kebebasan. Jika kita artikan dengan kehidupan ini lebih ke arah para pejuang HAM, atau hak asasi manusia, yap, sangat sesuai dengan pihak berlawanan dengan para Tenryubito yang membenarkan perbudakan, diskriminasi, dan kejahatan lainnya yang semuanya dianggap benar hanya karena mereka dianggap bangsawan dunia, orang-orang yang mendirikan pemerintah dunia. Sungguh suatu tirani yang wajib diruntuhkan oleh sang Joy Boy yang terlahir kembali dalam wujud Sangat Nika dengan gelar Warrior of Liberation, pejuang kebebasan yang selalu membawa genderang kebebasan di setiap sepak terjangnya. Kembali ke cerita, kita ingat momen mengerikan di mana sebuah pulau, atau lebih tepatnya sebuah kerajaan, dilenyapkan oleh 16 sinar raksasa dari atas langit. Yap, di chapter 1060 sebuah kerajaan lenyap dari peta dunia hanya dengan sebuah serangan mahadahsyat. Dan pada chapter kali ini diungkapkan jika kerajaan Lulusia atau pulau tersebut dihancurkan menggunakan senjata yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Anjir, sebuah senjata penghancur pulau dan kerajaan berhasil diciptakan sang jenius Dr. Vegapunk. Apakah senjata tersebut memiliki kekuatan setara dengan 3 senjata kuno, atau justru senjata tersebut merupakan sebuah senjata yang didasari oleh kekuatan dari senjata kuno? Menarik untuk ditunggu. Wajar saja, selain karena memang terlalu banyak tahu tentang dunia atau rahasia dunia atau abad kekosongan, kemampuan Dr. Vegapunk menciptakan sebuah senjata yang begitu mengerikan bisa menjadi alasan mengapa dia ingin dimusnahkan atau dibunuh. Karena tentu pihak pemerintah dunia yang zolim, kejam, dan jahat tersebut tidak ingin ada senjata berkekuatan yang sama terlahir kembali dari tangan sang jenius dan dimiliki oleh pihak yang berseberangan dengan mereka. Apakah kalian sepemikiran denganku, Le? Berlanjut, kembali ke informasi penting lainnya, dikatakan atau disebutkan nama dari sang penguasa tahta kosong Marizoa atau Kastil Pangea. Yap, Im Sama memiliki nama Sain Imu dari keluarga Nerona, dan dia ada di antara 20 orang pertama yang mendirikan atau membentuk pemerintah dunia. Anjas, Leo. Immortalkah? Abadikah Im Sama ini? Salah satu dari 20 pendiri yang masih hidup, padahal sudah ratusan tahun telah berlalu. Pantas dia mengenal Ratu Nefertari di Lili, yang merupakan sosok pemimpin dari 20 pendiri yang menolak menjadi Tenryubito. Dan kembali pertanyaan muncul, apakah para Gorosei juga berasal dari waktu yang sama dengan Im Sama? Menarik untuk ditunggu. Berlanjut diinformasikan, Sain Don Quixote Myosgar dijatuhi hukuman mati oleh para Ksatria Suci atau Holy Knight. Dan kita melihat pemimpin mereka juga dari keluarga Vigarland, saudara Akagami no Sangkah Leo, muncul ke hadapan kita semua. Dan dia adalah pemimpin dari Holy Knight. Dan setelah diungkap jika keluarga Im Sama adalah Nerona, kemudian dipastikan keluarga Vigarland adalah salah satu Tenryubito. Jadi sudah ada 8 keluarga Tenryubito yang diungkapkan. Kini tersisa 11 keluarga dari 20 pendiri dunia selain keluarga Nefertari. Kembali ke sosok pemimpin Holy Knight, sang Vigarland. Apakah dia memang seorang yang mirip dengan Shanks seperti yang pernah kita bahas sebelumnya atau kita teorikan? Atau memang sosok yang berbeda? Menarik untuk ditunggu. Kebenarannya akan terungkap selanjutnya. Dan sedikit membahas tentang Sain Don Quixote Myosgar yang dijatuhi hukuman mati. Ini juga akan menjadi pemicu rantai benturan hebat di masa depan. Karena Sain Don Quixote Myosgar adalah sosok yang menyelamatkan Shirahoshi dan memukul sesama kaumnya. Serta yang terakhir, yang paling terbesar, memberikan izin kepada 2 komandan Grand Fleet Yonko Mugiwara untuk mengeksekusi seorang Tenryubito atau kaum naga langit. Berada di pihak bajak laut, apalagi salah satu penyandang Namadi, musuh para naga langit,
tentu sebuah kejahatan bagi mereka. Sungguh sangat menarik apa yang akan terjadi ke depannya. Berlanjut, dikatakan di chapter kali ini akan dimunculkan kembali dua serapim, yaitu serapim Gecko Moria dan serapim Crocodile. Kemudian informasi terakhir, kabar tentang One Piece yang libur cukup panjang. Sudah dijelaskan alasannya. Setelah chapter 1086 keluar, One Piece akan libur sebulan. Alasan kenapa Oda Sensei hiatus atau libur, karena beliau akan melakukan operasi mata selama 4 pekan. Oda berkata, "Aku akan menjalani operasi untuk memperbaiki astigmatismeku karena mengganggu pekerjaanku. Aku telah mendiskusikan hal ini dengan pemimpin redaksi Shonen Jump sejak tahun lalu dan akan mengambil cuti 4 minggu. Aku bisa mengeluarkan bim dari mataku," ucapnya sambil bercanda. Astigmatisme adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata. Kondisi ini menyebabkan pandangan kabur atau menyimpang, baik dalam jarak dekat maupun jauh. One Piece akan hiatus dari Weekly Shonen Jump mulai isu 29 sampai isu 32 karena operasi mata Oda Sensei. Selain itu akan rilis seperti biasa pada isu ke-28 yang akan dirilis minggu depan. Kami mohon maaf karena membuat pembaca kami menunggu. One Piece kembali dijadwalkan untuk isu ke-33 yang akan dirilis pada tanggal 18 Juli. GWS Goat, kambing yang sebenarnya, Raja Mangaka. Mari kita doakan Mamang Oda diberikan kelancaran operasinya dan tentunya kesembuhan dari sakitnya. Amin. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.